Surat Presiden nomor R43 07 2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong. Abolisi terhadap Tom Lembong. Teman-teman semua, seperti yang kita semua tahu ya, kalau Pak Tom Lembong sudah kembali bisa untuk menghirup udara bebas. Teman-teman, malam ini saya kembali menghirup udara bebas. Selamat untuk Pak Thomas Trikasih Lembong, sudah bisa kembali menghirup udara bebas yang seharusnya Bapak hirup tanpa ada gangguan. Dan hal ini teman-teman, penyebabnya bukan lain dan tak bukan adalah pemberian abolisi dari Pak Prabowo melalui pertimbangan DPR kepada Pak Tom Lembong. Menurut kuasa hukumnya Pak Tom Lembong, abolisi ini diberikan dikarenakan proses persidangannya bermasalah, tuntutan-tuntutan yang ada di persidangan bermasalah, dan juga tuntutan masyarakatnya yang merasa bahwa memang Pak Tom Lembong tidak salah. Dan terutama keyakinan gue juga itu tidak salah, karena keyakinan-keyakinan yang ada di tengah masyarakat itu bukan berlandaskan kepada keyakinan kosong. Keyakinan tersebut dilandasi oleh data yang memang beredar. Kayak pada tahun 2015, tahun 2016, Indonesia malah tidak mengalami surplus gula, bahkan mengalami penurunan, yaitu defisit. Pengetahuan kita terhadap data tersebut membentuk keyakinan masyarakat untuk mengatakan bahwa ya memang Pak Tom Lembong tidak salah dalam memberikan izin importase gula kristal mentah. Dan kurang dari satu hari bahkan teman-teman, atau bahkan lebih dari satu hari, ada satu perdebatan setelah berita bebasnya Pak Tom Lembong ini muncul ke permukaan. Perdebatan tersebut pahlawan kesiangan, atau gue sering nyebutnya politik racun dan penawar gitu loh. Lempar satu isu kepada masyarakat gitu ya, yang bikin masyarakat gaduh, bersuara, bikin riuh masyarakat. Saya datang sebagai penawar dari masalah yang kalian alami gitu loh. Dan banyak sekali orang melihat hal tersebut gitu loh. Ya, gue tidak menyalahkan, bahkan gue mewajarkan cara pandang tersebut, karena kurang dari 1 tahun Pak Prabowo menjabat, itu memang sudah terjadi teman-teman. Pola tersebut, itu pola yang rasanya hobi dilakukan oleh Pak Prabowo. Iup, pertambangan Raja Ampat juga sama polanya, di mana rame nih orang-orang ngerasa pertambangan di Raja Ampat tidak harus dilakukan. Greenpeace ngegrebek, rame lah masyarakat Save Raja Ampat. Pak Prabowo datang, cabut perusahaan yang punya izin tambang. Gas LPG juga sama teman-teman, bikin LPG langka, jangan kasih distributor gitu loh. Masyarakat gaduh, bahkan sampai menelan korban jiwa, ini yang sangat disayangkan. Korban tersebut adalah lansia teman-teman, dan saya datang kembalikan izin untuk bisa menjual gas LPG lewat distributor. Perebutan Pulau Aceh teman-teman, ramai juga di masyarakat. Pak Prabowo datang, saya akan menjadi penengah, dan saya mengatakan bahwa 4 pulau ini milik Aceh. Dan hal itu memperkuat, ya ternyata polanya sama, dan kejadian juga di kasus Pak Tom Lembong ini teman-teman. Akan tetapi kalau kita membahas ya argumen tersebut, itu tidak akan ada endingnya, karena bersifat tidak pasti gitu, hanya Pak Prabowo aja yang tahu, dan kita tidak bisa terus memberikan asumsi tidak berlandaskan, dan kita harus berusaha objektif juga bahwa memang hal tersebut tuh hanya Pak Prabowo yang tahu. Meskipun kita dikatakan benar lah, let's say, andaikan apa yang kita katakan benar, akan agak susah juga untuk bisa meyakinkan Pak Prabowo untuk mengatakan, iya itu pola yang saya lakukan gitu loh. Sehingga kalau kita membahas hal tersebut, tidak akan ada habisnya. Mari kita geser teman-teman ke hal yang pasti. Kalian mungkin tadi ingat ya, gue nyebutin menurut kuasa hukum Pak Tom Lembong, abolisi yang diberikan kepada Pak Tom Lembong itu berlandaskan pada 3 hal. Proses persidangan yang bermasalah, tuntutannya yang ada dalam persidangan bermasalah, serta tuntutan masyarakat. Kalau untuk tuntutan masyarakat, kita sudah bahas tadi, karena memang ramai di masyarakat. Untuk kedua hal ini teman-teman, proses persidangan yang bermasalah serta tuntutan yang bermasalah, ini semua dilakukan oleh jaksa. Dan kita harus ingat, status tersangka itu bukan diberikan oleh KPK atau bahkan polisi. Kasus tersangka yang diberikan kepada Pak Tom Lembong itu diberikan oleh kejaksaan. Dan inilah yang menjadi
titik awal keributan yang ada di dalam masyarakat terhadap kasus Pak Tom Lembong itu sendiri, teman-teman. Karena bayangkan jika proses persidangan yang dilakukan di dalam kasus Pak Tom Lembong ini dilakukan dengan baik. Dan bayangkan jika tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh jaksa kepada Pak Tom Lembong itu bisa secara objektif, rasional, dan juga proporsional. Maka tidak akan ada pengaruh yang ketiga, yaitu tuntutan masyarakat. Toh pada dasarnya dua hal utama ini, proses persidangan dan tuntutan-tuntutannya itu sudah dilakukan dengan baik gitu loh, tidak bermasalah, tidak kontroversial, maka ya masyarakat pun akan menghargai proses hukum gitu loh. Dan inilah tugas kejaksaan, teman-teman, untuk bisa merevaluasi dan juga merefleksi institusi mereka sendiri supaya mereka dapat melakukan tugas dan fungsinya lebih baik. Agar ada perbaikan mekanisme penegakan hukum di negara kita. Karena beliau mengalami langsung kondisinya, dan ini akan berbahaya kalau kita biarkan, dan ini kepentingannya bukan hanya untuk kepentingan Pak Tom, tapi untuk kepentingan semua masyarakat. Ini secara langsung malah gue bisa katakan akan berpengaruh terhadap diri kita sebagai warga negara. Bayangkan dalam contoh dekat yang benar-benar kita bisa rasakan, kita kan sebagai warga negara adalah sebagai manusia. Manusia tentunya diarahkan untuk melakukan yang benar. Akan tetapi karena hari sial tidak ada di kalender, tentunya kita akan melakukan kesalahan. Dan kesalahan tersebut sayangnya melanggar hukum. Dan hukum harus ditimbang untuk menilai mana hukuman yang tepat untuk kita sebagai warga negara yang melakukan kesalahan. Dan jika kesalahan kita tidak diproses dengan baik, tuntutan yang ada di dalam proses kita ditimbang ini tidak objektif, tidak proporsional, dan juga tidak rasional, maka yang akan menanggung kerugiannya kita sendiri sebagai warga negara, teman-teman. Sehingga hal inilah yang membuat satu kepercayaan di dalam diri gue tumbuh, di mana setiap institusi maupun lembaga yang memiliki otoritas secara langsung mengambil hak kebebasan warga negara atau bahkan kesejahteraan warga negara itu sendiri harus diawasi lebih ketat, karena itu akan berkaitan langsung dengan hidup kita jika kita melakukan kesalahan. Dan jika solusinya adalah, makanya dong lu jangan ngelakuin hal yang salah. Hey, gue manusia bukan nabi boy. Gitu. Simpelnya kayak gitu, teman-teman. Dan di saat kejaksaan sudah bisa memperbaiki dalam proses penegakan hukum mereka, gue yakin masyarakat tanpa harus diminta pun akan menilai kalian dengan baik pula gitu. Dan ya, kita berada di masa dimana informasi udah banyak, warga negara sekarang udah mulai pintar, sudah bahkan pintar sekali untuk menilai mana yang benar, mana yang salah. Masyarakat bisa menilai mana yang baik, mana yang benar. Masyarakat bisa ngelihat, oke, ini kayaknya penyelewengan, oke, ini kayaknya benar. Masyarakat sudah bisa menilai itu. Masyarakat pun sudah bisa mulai untuk melihat sesuatu secara objektif juga, teman-teman. Sehingga, ayolah, buat kejaksaan. Evaluasi diri kalian, refleksikan apa kesalahan kalian, dan tentunya jadilah wajah penegakan hukum di Indonesia yang baik. Karena akan gue katakan lagi, teman-teman, kita semua benci koruptor, akan tetapi kita benci koruptor yang benar-benar terbukti ia adalah koruptor. Dan kalau kalian menyuruh kita membela kejaksaan di saat kinerja kalian sudah baik, oh, percaya, tidak harus diminta kita akan membela kalian. Karena in the end of the day, masyarakat melawan koruptor, bukan masyarakat melawan kejaksaan. Dan kalau sekiranya kejaksaannya adalah salah satu institusi yang korup, maka masyarakatlah melawan koruptor, bukan melawan kejaksaan in the end. Jadi, ini bukan tentang masyarakat melawan kejaksaan. Ini masyarakat melawan koruptor itu sendiri. Atau bahkan korupsi itu sendiri. So ya, teman-teman semua, terima kasih banyak yang udah nonton. Gue harap kalian bisa senang menonton konten ini. Gue Rangga Susana semuanya. I see you in the next content. Ciao.